Setelah Anda mengetahui perbedaan dari objek 2 dimensi dan objek 3 dimensi, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan jenis-jenis dari objek 3 dimensi yang perlu Anda ketahui. Untuk memperlihatkan jenis-jenis tersebut ya, saya akan melakukan pengkopian pada objek 2 dimensi ya. Kita copy ya di sini pada objek 2 dimensi ini ya. Kita enter ya. Kita geser, klik ya, lalu enter untuk mengakhiri perintah copy. Selanjutnya saya akan membuat lagi objek lingkaran ya. Saya menggunakan circle di sini. Kita klik ya. Oke, kecil aja misalnya seperti ini. Oke. Sekarang ya, posisi objek kotak ini akan saya extrude ya, atau akan saya buat tampilannya menjadi 3 dimensi. Kita klik ya. Kita isi misalnya ini 15 ya ketinggiannya. Akan saya ganti ya propertinya atau warnanya, misalnya di sini biru muda. Anda lihat ketika Anda memiliki objek 2 dimensi, lalu dari objek 2 dimensi ini Anda extrude sehingga Anda bisa melihat hasilnya seperti tampak pada layar ini, yaitu objek berwarna biru. Ini merupakan objek 3 dimensi solid ya. Dinamakan solid karena apa? Karena memang objek ini memiliki volume atau memiliki isi ya. Untuk membuktikan bahwa objek ini memiliki isi ya, kita bisa memotongnya ya. Saya akan menggunakan lingkaran ini sebagai alat untuk memotong ya. Kita seleksi, kita extrude ya. Kita isi misalnya 20 ya. Lalu akan saya ubah, maaf ya, akan saya cancel warnanya ya, misalnya warna oranye ya. Lalu saya move ya, saya pindah ya ke sini ya. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemotongan ya, yaitu objek kotak ini akan saya potong dengan memanfaatkan objek lingkaran ya, sama-sama 3 dimensi solid ya. Kita gunakan subtract ya, lalu kita klik pada objek yang akan dipotong ya, kita klik lalu tekan enter ya. Selanjutnya kita klik lagi pada objek lingkaran ya, lalu kita tekan enter. Sekarang Anda bisa melihat ya, objek ini telah terpotong ya. Kita bisa memanfaatkan free orbit ya. Anda sekarang bisa melihat di sini ya bahwa objek ini benar-benar memiliki isi ya. Karena ketika kita potong, kita tidak melihat adanya ruang di situ, namun tetap padat. Inilah yang disebut dengan salah satu bentuk objek 3 dimensi solid ya. Oke ya. Selanjutnya kita akan melihat ya, ketika ini kita aktifkan ya, kita ganti di sini ya, kita ganti 3D wireframe ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, objek 3 dimensi wireframe. Objek 3 dimensi wireframe ini mungkin akan saya ganti warnanya menjadi biru ya. 3D wireframe ini merupakan objek 3 dimensi yang hanya bisa kita lihat berupa rangka ya. Dia tersusun dari beberapa garis ya, jadi tidak mempunyai volume ya. Oke, dan selanjutnya yang ketiga yaitu ya, saya akan merubah modifikasi ini ya. Sebelumnya akan saya ubah dulu menjadi solid ya. Dan objek 2 dimensi ini ya, klik kanan ya, kita pilih properties ya. Akan kita isi ya sebagai salah satu hal yang membedakan objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama adalah ketebalan. Misalnya ketebalannya di sini kita isi 10 ya. Dan di sini elevasinya misalnya kita isi 2 ya, lalu tekan OK ya. Sekarang Anda bisa melihat ya, objek ini merupakan surface ya, 3D surface. 3D surface ini adalah objek yang hanya memiliki ruang permukaan ya. Ini adalah objek 3 dimensi namun hanya memiliki
objek ya, permukaan. Dia tidak memiliki isi ya. Oke, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa objek 3 dimensi memiliki 3 bentuk, yaitu ya bentuk seperti terlihat di sini ya. Ini adalah bentuk 3D solid ya. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu 3D wireframe. 3D wireframe adalah objek 3 dimensi yang tidak memiliki isi namun dia memiliki rangka. Ini tidak bisa kita lihat kalau kita belum merubahnya melalui 3D wireframe ya, seperti ini. Dan yang terakhir ya, yaitu objek 3 dimensi surface, yaitu objek yang hanya memiliki ruang permukaan namun tidak memiliki isi. Jadi ada 3 ya, 3D surface, 3D wireframe, dan 3D solid.